Hai semuanya, selamat datang di channel Monteza, tempatnya cerita-cerita inspiratif dan tak terduga dari berbagai belahan dunia. Di video kali ini, kamu akan menyaksikan kisah nyata yang luar biasa tentang seorang wanita asal Jerman, seorang janda kaya berusia 40 tahun, yang nekat datang ke Indonesia untuk bertemu dengan pria pujaan hatinya, seorang tukang galon sederhana dari Yogyakarta. Mereka awalnya hanya kenal lewat media sosial dan belum pernah bertemu langsung. Tapi cinta memang nggak kenal batas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel, dan baca deskripsi di bawah agar kamu tidak gagal paham dengan isi ceritanya. Kalau sudah siap, kita mulai ceritanya sekarang. Helga Schneider, hidup di tengah gemerlap dunia mode Eropa. Wanita berusia 40 tahun ini adalah pemilik sekaligus direktur utama sebuah merek fashion ternama di Jerman. Pabriknya tersebar di beberapa kota besar. Butik-butiknya berdiri megah di Berlin, Frankfurt, dan bahkan satu cabang kecil di Milan. Ia cerdas, tajam, dan selalu tampil elegan. Tapi di balik segala kemewahan itu, Helga menyimpan kesepian yang dalam. 5 tahun lalu, ia bercerai dari suaminya. Tak ada anak dari pernikahan mereka. Hanya kenangan yang sekarang sudah dibungkus rapi dalam kotak masa lalu. Hidup Helga tampak lengkap, namun hatinya kosong. Ia punya segala hal, kecuali seseorang yang membuatnya tertawa tanpa berpura-pura. Helga adalah tipe wanita yang tak betah diam. Suatu malam, karena jenuh dan iseng, ia membuka media sosial dan bergabung dalam sebuah grup diskusi antar budaya. Grup itu diisi oleh orang-orang dari berbagai negara yang membahas makanan, bahasa, dan kebiasaan unik di tempat asal masing-masing. Helga membuat sebuah postingan sederhana, "Apa hal paling unik dari negara kalian? Aku ingin belajar sesuatu yang baru." Komentar pun mulai masuk. Mayoritas dari Asia, ada yang membahas kebiasaan makan dengan tangan, ada yang cerita soal ritual adat, dan ada juga yang nyeleneh. Di antara ratusan komentar, mata Helga tertarik pada satu komentar yang beda sendiri. Komentar itu datang dari seorang pria asal Yogyakarta bernama Bayu. Profilnya sederhana, foto wajah polos dengan latar motor dan galon air. Komentarnya berbunyi, "Kalau di Indonesia, kalau galon air habis, bisa jadi perang dunia ketiga di rumah, jadi jangan main-main sama galon." Helga membaca komentar itu sambil tersenyum. Ada yang aneh tapi jujur di balik kata-katanya. Ia membalas komentar itu, dan Bayu pun langsung menjawab dengan gaya kocaknya yang khas. Bayu, 30 tahun, tinggal di sebuah gang kecil di Yogyakarta. Ia bekerja sebagai tukang antar galon, profesi yang mungkin dianggap sepele oleh banyak orang. Tapi Bayu menjalaninya dengan bangga. Setiap hari ia mengantar air minum ke rumah-rumah, naik motor tuanya yang sering batuk-batuk kalau tanjakan. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia, hidup sederhana tapi penuh tawa. Bayu bukan tipe pria yang doyan tampil, ia bicara apa adanya, kadang ngawur, tapi selalu berhasil membuat orang tertawa. Ia sendiri tidak mengira komentarnya di media sosial akan dibaca, apalagi dibalas oleh seorang wanita Eropa. Saat Helga mulai mengajak ngobrol lewat pesan pribadi, Bayu sempat mengira itu akun palsu, tapi makin lama mereka mengobrol, makin terasa bahwa Helga adalah orang sungguhan, dan anehnya, mereka nyambung. Obrolan pertama mereka soal budaya, tapi lama-lama melebar ke banyak hal, dari makanan khas Indonesia yang pedasnya bisa bikin Helga penasaran, sampai cerita sehari-hari Bayu yang penuh kejenakaan, seperti saat ia jatuh karena galon bocor, atau ketika ia dikira tukang pijat oleh ibu-ibu komplek pelangganannya. Meski latar belakang mereka berbeda jauh, komunikasi mereka terasa ringan dan menyenangkan. Helga mulai merasa lebih hidup setiap kali menerima pesan dari Bayu. Dan Bayu, yang awalnya hanya iseng menjawab komentar, mendadak rajin buka aplikasi tiap malam. Mereka belum tahu kemana arah hubungan itu. Tapi jelas, benih keakraban sudah tumbuh, walau hanya lewat layar. Dan begitulah, kisah yang tak biasa itu dimulai. Hubungan antara Helga dan Bayu bukan sekadar percakapan lintas negara. Selama 1 tahun penuh, komunikasi mereka menjadi candu yang manis. Walau hanya lewat layar ponsel, mereka seolah sudah saling mengenal sangat dalam. Setiap pagi, sebelum Helga membuka laptopnya dan menghadiri rapat penting via konferensi daring, ia akan memastikan satu hal. Membalas pesan Bayu, bukan pesan romantis yang berlebihan, tapi ucapan sederhana yang selalu membuatnya tersenyum. Kadang hanya, "Selamat pagi, Helga, semoga galon harimu penuh cinta." Ya, Bayu memang senang menyelipkan kata galon di mana-mana, seolah itu adalah simbol cintanya yang paling jujur. Sementara Bayu,
yang biasanya mulai bekerja sejak matahari belum tinggi, akan menyempatkan diri untuk menyapa Helga dengan gaya khasnya. Kadang ia mengirim foto selfie dengan wajah penuh keringat dan latar belakang tumpukan galon, sambil menulis, "Kalau kamu di sini, mungkin aku antar kamu, bukan galon. Tapi ya, kamu lebih berat di hati daripada galon di punggung." Mereka juga mulai sering video call, walau kualitas sinyal kadang seperti hubungan asmara zaman batu, putus nyambung. Pernah satu kali, video call mereka tertunda karena Bayu harus buru-buru lari dari rumah pelanggan karena seekor bebek jantan tiba-tiba menyerangnya. "Helga, tadi aku dikejar bebek. Aku kira cuma ayam yang galak, bebek ini kayaknya punya dendam masa lalu," katanya sambil tertawa terengah-engah. Helga tertawa sampai air matanya keluar. Padahal di kantor ia baru saja dimarahi direktur pemegang saham karena desain baru dianggap terlalu berani. Di sela-sela kesibukan masing-masing, mereka saling mengirim hadiah. Helga mengirim jam tangan elegan, buku puisi terjemahan bahasa Indonesia Jerman, dan sepatu kulit. Bayu, dengan caranya yang sederhana, mengirimkan sehelai kain batik yang ia beli dari pasar dan sebotol minyak gosok yang katanya bisa mengobati pegal akibat kerja keras. Dan tentu saja, dia menyelipkan catatan kecil yang isinya, "Kalau kamu ke Indonesia, jangan takut masuk angin, aku sedia minyak dan cinta." Tapi seiring waktu berjalan, mulai ada sesuatu yang bergeser, bukan dari pihak Helga, tapi dari Bayu. Setiap kali Helga mengirimkan foto dirinya menghadiri acara mode mewah, dengan lampu-lampu gemerlap dan orang-orang berjas rapi, Bayu mulai merasa kecil. Ia akan menatap fotonya sendiri di ponsel, rambut acak-acakan, baju yang warnanya mulai pudar karena sering dipakai, dan motor tuanya yang knalpotnya makin sumbang tiap pagi. Bayu mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa mungkin wanita seperti Helga benar-benar ingin bersama orang seperti aku? Apa aku hanya jadi hiburan baginya di sela kesibukannya? Ia mulai jarang bercerita, mulai memilih kata-kata, kadang membalas pesan lebih lambat dari biasanya. Ia tak tahu harus bagaimana, karena perasaannya semakin dalam, tapi begitu juga dengan rasa tidak pantas yang menghantuinya. Bayu bahkan sempat bertanya ke temannya, Joko, sesama pengantar galon yang doyan nonton sinetron. "Joko, menurutmu bisa nggak ya cewek kaya dari luar negeri jatuh cinta sama orang kayak aku?" Joko menjawab sambil menyeruput kopi sachet, "Wah, itu kayak semangka jatuh cinta sama tusuk gigi. Bisa aja sih, tapi kalau kejadian, pasti viral." Jawaban itu tentu bercanda, tapi bagi Bayu, itu makin menegaskan kekhawatirannya. Malam itu, setelah berpikir panjang dan berguling di kasur tipisnya yang berbunyi setiap kali ia bergerak, Bayu duduk dan membuka ponsel. Ia menulis pesan panjang, berkali-kali dihapus dan ditulis ulang. Akhirnya, ia memberanikan diri mengirimkan pesan yang selama ini ia takutkan. "Helga, aku harus jujur, aku senang kenal kamu, aku suka ngobrol sama kamu, tapi aku sadar, ini semua terlalu jauh, aku tidak bisa ke Jerman, aku bahkan belum pernah naik pesawat, aku cuma tukang galon. Aku takut suatu hari kamu sadar betapa sederhana dan gak pantasnya aku. Lebih baik kita berhenti di sini, sebelum kamu buang waktu untuk sesuatu yang tidak akan pernah bisa nyata." Pesan itu terkirim, dan diam, Bayu menatap layar ponselnya lama. Tidak ada balasan, tidak ada tanda dibaca, hanya sunyi. Helga di seberang benua sedang duduk di sofa ruang tamunya yang luas dan dingin. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, tangannya gemetar, dadanya sesak, tapi ia tidak langsung membalas. Bukan karena marah, tapi karena terlalu sedih untuk berkata apa-apa. Hubungan yang ia bangun perlahan, hari demi hari, dengan tawa dan ketulusan, tiba-tiba terasa seperti istana pasir yang diterpa ombak. Namun Helga bukan wanita yang mudah menyerah, dan hatinya tahu, ini bukan akhir, belum. Malam itu, langit Berlin gelap tanpa bintang, hujan rintik turun pelan, membasahi kaca jendela apartemen Helga yang mewah namun sunyi. Di ruang tamu, lampu redup menyala, memperjelas siluet seorang wanita yang duduk sendirian. Helga, rambut pirangnya tergerai, matanya kosong menatap layar ponsel yang sudah sejak tadi tak berkedip. Pesan terakhir dari Bayu masih terbuka, "Lebih baik kita berhenti di sini." Kata-kata itu berulang-ulang diputar di benaknya. Biasanya, Helga adalah wanita kuat, ia bisa menutup negosiasi besar sambil tersenyum, bisa menghadapi kritik media dengan kepala tegak, tapi kali ini, tidak. Ia mencoba memejamkan mata, tapi yang terbayang justru wajah Bayu, dengan senyumnya yang tulus dan gaya bicaranya yang selalu membuat Helga tertawa. Bayu memang bukan pria tampan dalam standar majalah mode, tapi ia memiliki sesuatu yang bahkan para model papan atas pun tak punya, hati yang jujur dan perhatian yang tulus.
Helga menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia menangis. Tangis yang pelan tapi dalam. Tangis bukan karena kehilangan harta atau reputasi, tapi karena kehilangan harapan. Harapan yang sudah ia rawat dengan sabar, hari demi hari, lewat pesan dan tawa yang melintasi benua. "Kenapa harus menyerah?" bisiknya pelan, sambil mengusap air mata yang mengalir diam-diam. Helga berjalan menuju dapur, membuat secangkir teh hangat, dan duduk kembali. Di meja, terpampang foto-foto kenangan hidupnya. Foto ketika ia menerima penghargaan desain, foto bersama mantan suami, dan satu foto terbaru, selfie bersama Bayu, saat video call, dengan latar belakang tumpukan galon dan helm miring di kepalanya. Ia menatap foto itu lama, dan di sanalah, sesuatu dalam dirinya bergolak. "Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Tapi kali ini, aku tidak akan kehilangan dia hanya karena jarak dan perbedaan." Keesokan harinya, Helga membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia membuka laptop, memesan tiket pesawat ke Yogyakarta tanpa ragu, dan menutup laptop dengan mantap. Ia tak memberitahu siapapun, tidak asistennya, tidak keluarganya, tidak tim perusahaannya. Ia tahu, jika ia bicara, akan ada terlalu banyak orang yang mencegahnya. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan cermin, kali ini tanpa gaun mahal, tanpa riasan wajah yang tebal, tanpa perhiasan berkilau, hanya Helga yang sesungguhnya. Ia tersenyum kecil. "Kalau aku harus mengejar cinta sampai ke gang sempit dan bau solar, ya aku akan lakukan." Perjalanan ke Yogyakarta bukan hal sepele, belasan jam di pesawat, tubuh pegal, dan kepala pening karena perbedaan waktu. Tapi hati Helga tetap hangat, ia merasa seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Tiba di bandara, Helga dijemput taksi online yang pengemudinya sempat heran. "Bule kok sendirian, Mbak, mau liburan?" "Iya, liburan hati," jawab Helga sambil senyum lirih. Ia menginap di hotel kecil tak jauh dari kampung tempat Bayu tinggal. Kamar itu sederhana, berkipas angin, dengan ranjang berderit dan kamar mandi luar. Tapi ia tidak keberatan. Bahkan ia merasa lebih hidup di tempat ini daripada di kamar suite bintang 5 di Eropa. Pagi pertama di Yogyakarta, Helga berjalan menyusuri gang kecil. Ia menyamar sebagai turis, berbalut kaos longgar dan celana santai, lengkap dengan topi lebar dan kamera di tangan. Ia benar-benar terlihat seperti wisatawan asing yang tersesat. Ia menyapa anak-anak kecil yang bermain bola di gang. Salah satu anak nyeletuk, "Bule, jangan takut, di sini nggak ada buaya, adanya Bayu." Anak-anak pun tertawa, sementara Helga bingung, siapa itu, Bayu? Di ujung gang, suara motor tua terdengar mendekat, knalpotnya batuk-batuk, bunyinya seperti suara sapi masuk angin. Dan muncullah dia, Bayu, lengkap dengan 2 galon biru di belakang motornya, memakai helm besar yang hampir menutupi mata. Bayu tak sadar ada Helga di situ. Ia melaju perlahan, sambil bersenandung lagu dangdut pelan-pelan. Helga berdiri di pinggir gang, matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar menahan haru. Pria itu, nyata, pria itu, ada di depan matanya. Tapi ia belum menyapa, bukan karena ragu, tapi karena ingin menikmati momen itu. Setelah sekian lama menatap wajahnya dari layar ponsel, akhirnya ia bisa melihatnya berjalan, berbicara, dan hampir jatuh dari motor gara-gara galonnya miring sebelah. Helga tertawa pelan, air matanya mengalir. Inilah dia, pria yang bikin aku terbang ribuan kilometer, dan masih juga miringin galon pakai sandal jepit. Ia menghapus air matanya. "Tunggu aku Bayu, tapi jangan dulu kaget, nanti kamu jatuh beneran." Helga pun kembali ke hotel, bersiap untuk hari esok, hari di mana ia akan memperkenalkan dirinya bukan sebagai orang asing di balik layar, tapi sebagai seseorang yang sungguh-sungguh datang, untuk mencintai, dan mungkin juga, membantu meluruskan galon yang miring. Pagi itu, Bayu bangun lebih awal dari biasanya, udara Yogyakarta terasa sejuk, meski matahari sudah mulai menyentuh bumi. Ia baru saja selesai mengantar beberapa galon ke warung-warung kecil ketika ia merasa ada yang aneh. Rasa aneh itu datang bukan karena perutnya yang lapar atau motor tuanya yang mulai mogok, tapi karena ada perasaan seperti ada yang mengawasi. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, tidak ada apa-apa. Namun begitu ia berbalik menuju rumahnya, tiba-tiba, di depan pintu pagar rumahnya yang sempit, berdiri Helga. Bayu hampir terjatuh dari motornya, saking terkejutnya. "Helga," suaranya tercekat, ia bahkan sampai menutup mulutnya sendiri. Seolah-olah itu akan mencegah kata-kata yang lebih konyol keluar. Helga berdiri di sana, di tengah matahari pagi yang cerah, dengan senyum lebar, pakaian kasual,
topi, dan yang membuat Bayu makin bingung, sebuah tas ransel besar yang kelihatannya penuh. Mungkin berisi oleh-oleh, atau mungkin ini beneran cewek Jerman yang aku kenal lewat chat, pikir Bayu. Saking kagetnya, ia sampai berusaha memegang kendali motor dengan tangan yang gemetar. Helga melangkah maju, tidak terburu-buru, dan hanya tersenyum dengan penuh keyakinan. Ia melihat Bayu yang kebingungannya jelas terlihat, dan ia tertawa pelan. Kamu nggak percaya ya? Bayu hanya bisa menatapnya, masih tidak percaya apa yang ada di depan matanya. Helga, kamu kenapa kesini? Ini bukan film, kan? Helga tertawa lagi, kali ini lebih lepas. Bukan film? Bayu, aku datang karena aku nggak mau menyerah begitu saja. Aku datang karena aku ingin bertemu orang baik, yang sudah mengajarkan aku banyak hal lewat pesan dan tawa. Bayu tertunduk, tiba-tiba rasa malu menyeruak dalam dirinya. Ia merasa seperti anak kecil yang tidak tahu harus berkata apa. Tapi, aku cuma tukang antar galon, aku nggak punya apa-apa. Helga, kamu datang jauh-jauh, cuma untuk ini. Helga menggelengkan kepala, mendekat sedikit, dan dengan lembut ia berkata, jangan anggap dirimu kurang, Bayu. Aku nggak peduli dengan pekerjaan atau status sosialmu. Apa yang aku lihat adalah hatimu yang besar, itu yang aku cari. Mendengar kata-kata itu, Bayu tak bisa menahan diri. Air matanya mulai menetes tanpa bisa dihentikan. Itu bukan karena cengeng, tapi karena ia merasa diterima oleh seseorang yang bahkan tidak ia duga sebelumnya bisa menerima dirinya. Helga menyodorkan sebotol air mineral, sambil tersenyum, nangis di depan galon. Gila, ayo, kita pergi makan, aku lapar, dan aku ingin tahu apa yang kamu makan setiap hari. Bayu tersenyum malu-malu, tapi langsung melupakan rasa canggungnya. Lapar ya? Biar aku ajak kamu makan nasi gudeg, yang khas dari sini. Bayu menawarkan dengan semangat. Tentu saja, gudeg bukan cuma sekadar makanan, itu adalah kebanggaan Yogyakarta. Dan, menurut Bayu, hidangan yang bisa memperkenalkan siapapun dengan jiwa kota ini. Mereka pun berjalan ke warung makan sederhana di ujung jalan. Gudeg panas dengan sambal krecek dan ayam kampung yang disajikan dengan nasi hangat. Ini dia, Helga, kalau makan gudeg itu nggak pakai hati, rasanya kurang afdol, kata Bayu, sambil menambahkan sambal dengan bebasnya, seperti orang yang sudah sangat akrab dengan hidangan itu. Helga menatap sepiring gudeg yang disajikan dengan takjub. Wah, ini enak sekali, kata Helga, mengangguk-angguk sambil mengambil suapan pertama. Gak ngangka, makanannya lebih enak daripada di restoran Jerman. Bayu tertawa, senangnya bukan main, rasanya seperti menemukan teman yang tepat, seseorang yang tidak menganggap remeh apapun, baik itu makanan sederhana atau pekerjaannya yang kadang terlihat sepele. Sambil makan, Bayu mulai membuka dirinya lebih dalam. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang tidak mudah, tentang bagaimana ia harus membantu ibunya sejak kecil, dan betapa sulitnya hidup di kampung dengan penghasilan pas-pasan. Ia juga bercerita tentang cita-citanya, yang seringkali terhalang oleh kenyataan bahwa ia tidak pernah punya cukup uang untuk mengejar impian itu. Helga mendengarkan dengan saksama, setiap kata yang keluar dari mulut Bayu membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar hubungan iseng atau sementara. Bayu adalah pria yang penuh tekad, meski hidupnya sering penuh perjuangan, dan itu justru yang membuat Helga makin jatuh hati. Jadi, menurutmu, apa aku pantas sama kamu? Tanya Bayu, sedikit gugup. Helga menatapnya dengan tatapan penuh kelembutan. Bayu, pantas atau tidak itu bukan soal, yang terpenting adalah kita berusaha untuk bahagia. Bersama-sama, hidup itu lebih indah kalau kita menjalani dengan orang yang kita sayangi. Bayu terdiam. Kamu serius? Ini beneran, kan? Aku nggak perlu jadi orang kaya atau punya rumah besar buat bisa jadi pacarmu. Helga tertawa pelan, lalu mengangkat gelas airnya. Kamu tidak perlu jadi orang kaya untuk membuatku bahagia. Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Mereka terus mengobrol sepanjang makan, tentang masa lalu, masa depan, dan impian yang tak selalu sejalan dengan kenyataan. Tapi justru dari situlah mereka mulai saling memahami. Bayu juga belajar bahwa cinta tidak bisa diukur dengan materi, status, atau jarak. Cinta itu tentang dua orang yang saling menghargai, peduli, dan mau berjuang bersama. Di akhir makan, Bayu memecahkan suasana dengan sedikit bercanda. Jangan-jangan kamu datang ke sini cuma buat makan gudeg? Ya, kalau gitu, aku harus nyuruh kamu bayar. Aku kan cuma tukang galon. Ya, Helga tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Bayu, aku yang bayar, sambil menunjuk ke arah dompetnya yang penuh. Kamu antar galon, aku antar kebahagiaan. Bayu terkekeh, dan mereka berdua akhirnya tertawa bersama.
Setelah beberapa bulan penuh kebersamaan yang dipenuhi dengan tawa, pelukan, dan saling memahami, Helga dan Bayu memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Tidak ada pernikahan megah atau pesta yang memusingkan. Mereka ingin pernikahan ini sederhana, seperti hidup mereka, murni dan penuh cinta. Helga datang ke Indonesia dengan semua pengalamannya dalam dunia bisnis dan kehidupan mewah. Namun, di Yogyakarta, ia justru merasa bahwa segala yang ada di sekitarnya mengajarkan lebih banyak tentang kebahagiaan yang datang dari hal-hal kecil. Tentu saja, tetap ada yang membuatnya merasa canggung, terutama soal makanan yang terlalu pedas dan kedai kopi yang selalu kehabisan gula pasir. Bayu, di sisi lain, yang dulu tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini, dengan seorang wanita asing yang ia temui di internet, sekarang siap menjalani hidup baru dengan penuh harapan. Ia tak lagi bekerja sebagai tukang antar galon. Kini, ia akan menjadi pasangan hidup yang bertanggung jawab, dan mungkin, akan lebih hebat dari tukang galon biasa. Setelah pernikahan sederhana yang penuh kehangatan, mereka memutuskan untuk memulai sesuatu yang lebih besar, usaha restoran fusion Indonesia-Jerman. Ide itu datang secara spontan, ketika mereka sedang berbincang tentang makanan dan cita rasa yang mereka nikmati bersama. Helga, yang memiliki latar belakang bisnis dan selera fashion yang tajam, mulai memikirkan bagaimana mereka bisa menyatukan dua budaya dalam sebuah restoran yang tidak hanya menyajikan makanan enak, tetapi juga pengalaman yang unik. Kenapa nggak kita coba gabungkan masakan Jerman dan Indonesia? Bayu, kamu punya resep rahasia sambal yang selalu bikin aku ketagihan. Aku bisa bantu desain tempatnya, bikin suasana restoran yang keren, seperti di Eropa, tapi tetap kental dengan budaya lokal, kata Helga dengan semangat, sambil merencanakan setiap detil dalam kepala. Bayu mengangguk setuju. Meskipun di dalam hatinya ia masih sedikit bingung, restoran fusion, ia lebih terbiasa dengan galon-galon berat daripada konsep restoran bergaya Eropa. Namun, ia tahu bahwa dengan Helga di sampingnya, ia bisa belajar banyak hal baru. Bayu memulai dari nol, belajar tentang manajemen restoran, cara memasak dengan bahan-bahan yang lebih bervariasi, dan tentunya, mengelola pelanggan yang kadang lebih suka nasi goreng daripada schnitzel. Sedangkan Helga, ia belajar lebih banyak tentang budaya lokal, mencicipi sambal terasi yang pedasnya bikin bibirnya kebas, belajar cara membuat sate yang tidak terbakar, dan mengenal berbagai jenis rempah-rempah yang sebelumnya hanya ia lihat di kota-kota bumbu impor di supermarket. Meski begitu, Helga menikmati setiap prosesnya, ia bahkan mulai memakai batik setiap hari, meski sempat tersesat di pasar dan mengira ia membeli kain sarung yang ternyata hanya cocok dipakai untuk meja. Mereka membuka restoran kecil di pusat kota Yogyakarta, dengan desain interior yang memadukan nuansa minimalis ala Jerman dengan sentuhan tradisional Indonesia. Lampu gantung modern berpadu dengan meja kayu dari bahan lokal, dinding berhiaskan batik dengan sentuhan warna pastel yang lembut. Helga mendesain logo restoran mereka dengan gaya modern, sementara Bayu menambahkannya dengan sentuhan lokal, memasukkan elemen batik yang unik. Mereka memberi nama restoran mereka, Fusion House, yang berarti rumah gabungan, tempat di mana dua budaya berbeda bisa berkumpul, bercakap, dan menikmati kelezatan bersama. Pelajaran pertama Bayu dalam dunia bisnis ternyata bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana menghadapi pelanggan dengan senyum, bagaimana mengelola waktu antara bekerja di dapur dan melayani meja, dan yang lebih penting, bagaimana menjadi pasangan yang solid dengan Helga. Ia sering tertawa, mengingat betapa ia dulu merasa takut untuk berbicara tentang impian besarnya. Kini, ia punya satu impian baru, sukses bersama Helga. Helga, di sisi lain, belajar untuk lebih sabar dan lebih menghargai setiap momen. Dari Bayu, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari uang yang tak terbatas atau kesuksesan duniawi. Kebahagiaan datang dari saling memahami, saling mendukung, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. 1 bulan setelah mereka buka, restoran mereka mulai dikenal. Makanan mereka memang unik, nasi goreng dengan saus kari Jerman, bratwurst dengan sambal matah, dan tentu saja, schnitzel yang dipadukan dengan sambal rendang yang sangat digemari pelanggan. Bayu yang dulu hanya mengenal nasi goreng dan sate, kini bisa membuat hidangan fusion yang memadukan dua dunia. Kadang ia tertawa geli melihat Helga yang awalnya tidak tahu apa itu sambal bajak, kini bisa membuat sambal terasi yang benar-benar pedas. Mereka memulai perjalanan baru yang penuh tantangan, tetapi juga penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi jarak antara mereka, baik fisik maupun emosional. Dan meski perjalanan mereka tidak selalu mulus, mereka tahu bahwa mereka sudah membuat pilihan yang tepat. Mereka tak lagi memikirkan perbedaan mereka, karena yang mereka tahu adalah, mereka memiliki satu hal yang sama, cinta. Garis bawah, sore itu,
Setelah hari yang sibuk, mereka duduk bersama di teras restoran, menikmati secangkir teh manis dan mendengarkan suara keramaian di sekitar mereka. Helga menatap Bayu dengan senyum penuh arti. "Bayu, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini," kata Helga dengan suara lembut. "Dari seorang wanita yang bekerja di kantor besar, kini aku bisa membangun sesuatu yang lebih bermakna denganmu." Bayu tersenyum, memegang tangan Helga erat. "Aku juga nggak ngangka, tapi aku yakin, kita nggak pernah salah, kita memang dari dua dunia yang berbeda. Tapi sekarang kita punya satu tujuan." Helga menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku senang kita saling memilih, Bayu," dan mereka berdua tertawa, sambil menikmati malam yang tenang dan segelas teh manis, sebuah tanda bahwa, bersama-sama, mereka akan terus menghadapinya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Helga dan Bayu memulai perjalanan hidup mereka bersama. Restoran mereka yang sederhana, Fusion House, kini bukan hanya dikenal di Yogyakarta, tetapi sudah menjadi topik pembicaraan di kalangan wisatawan internasional yang datang untuk merasakan cita rasa unik yang menggabungkan dua budaya, Indonesia dan Jerman. Berkat keberanian dan ketulusan mereka, restoran itu berkembang pesat. Setiap hari, pelanggan dari berbagai belahan dunia datang untuk menikmati hidangan yang menggabungkan kekayaan rasa kedua negara. Nasi goreng dengan saus kari Jerman, sosis bratwurst dengan sambal matah, hingga schnitzel dengan sambal rendang yang pedas, semuanya menjadi favorit yang terus-menerus dipesan oleh para pengunjung. Helga dan Bayu kini tidak hanya dikenal sebagai pasangan yang romantis, tetapi juga sebagai pasangan yang berhasil mengubah sebuah impian menjadi kenyataan. Restoran mereka bahkan mendapatkan perhatian dari media internasional, dengan beberapa influencer dan food blogger yang datang untuk mencicipi hidangan fusion mereka yang luar biasa. Dalam sekejap, mereka menjadi simbol dari keberhasilan yang datang dari usaha keras, ketulusan hati, dan tentu saja, cinta yang tak kenal batas. Namun meskipun restoran mereka berkembang pesat, Helga tetap tidak melupakan bisnis utamanya. Sebagai seorang wanita yang telah sukses di dunia fashion Jerman, ia terus menjalankan bisnis fashionnya dari jauh. Dengan bantuan teknologi, ia bisa tetap terhubung dengan klien-klien di Eropa, mengelola timnya, dan tetap menjalankan usaha fashionnya secara remote. Meskipun ia tinggal di Indonesia, dunia fashion tetap menjadi bagian penting dari hidupnya. Tapi kini, ia merasa lebih lengkap dengan kehidupan baru yang ia jalani bersama Bayu. Bayu, yang dulunya hanya seorang tukang antar galon, kini telah berubah menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, meski sudah menikmati kesuksesan yang luar biasa, ia tetap membumi dan tidak melupakan akar kehidupan sederhananya. Ia selalu mengenang masa-masa sulitnya dulu, dan berusaha agar kesuksesan yang ia raih tidak membuatnya sombong. Ia bekerja keras di restoran, mengelola operasional dengan teliti, memastikan bahwa setiap hidangan disajikan dengan kualitas terbaik, dan menjaga hubungan baik dengan setiap pelanggan yang datang. "Helga, kamu tahu nggak, aku nggak pernah ngangka bakal sampai sini. Dulu, aku cuma bisa mimpi jadi orang sukses, cuma bisa bayangin hidup lebih baik. Tapi sekarang, aku punya kamu, restoran, dan segala yang aku inginkan. Bahkan lebih," kata Bayu pada suatu malam, ketika mereka berdua duduk di teras restoran mereka, menikmati angin malam yang sejuk. Helga tersenyum, menyentuh tangan Bayu dengan lembut. "Kamu nggak pernah tahu, kan, cinta itu seperti perjalanan panjang yang penuh kejutan. Aku nggak pernah mengira aku akan jatuh cinta dengan seorang pria sederhana dari Yogyakarta, yang hanya kerja jadi tukang antar galon. Tapi sekarang, aku merasa seperti hidupku baru dimulai." Bayu tertawa kecil, menatap Helga dengan penuh cinta. "Jadi, apa kita bakal terus begini selamanya, Helga?" Helga hanya tersenyum dan mengangguk. "Selamanya, Bayu, cinta kita bukan tentang latar belakang, bukan tentang uang atau status, ini tentang dua orang yang saling menerima dan tumbuh bersama. Aku bahagia dengan pilihan kita." Dan mereka memang bahagia. Kehidupan mereka penuh dengan tawa, tantangan, dan kebersamaan. Restoran mereka bukan hanya tempat untuk makan, tetapi juga tempat di mana banyak orang datang untuk merasakan cinta yang mengalir dalam setiap hidangan. Banyak yang datang untuk mencoba makanan lezat, tetapi lebih dari itu, mereka merasa terinspirasi oleh kisah cinta yang ada di baliknya. Helga dan Bayu membuktikan bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja, dari siapa saja, dan melampaui segala perbedaan. Mereka menunjukkan bahwa tak ada yang mustahil dalam hidup ini, dan bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti berbagi tawa, bekerja keras bersama, dan saling mendukung tanpa syarat. Bayu tak lagi tukang antar galon, ia kini adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal di kota.
Namun ia tetap rendah hati dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, tetapi setiap langkahnya membawa ia lebih dekat ke kebahagiaan yang ia nikmati sekarang. Bersama Helga. Helga, yang dulu merasa kesepian meski memiliki segalanya, kini merasa lengkap. Ia menemukan kebahagiaan bukan di dunia mode atau harta benda, tetapi di cinta yang tulus dan sederhana dari seorang pria yang selalu ada untuknya. Dan ketika malam tiba, mereka berdua duduk bersama di teras restoran mereka, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit Yogyakarta. Helga merangkul Bayu, dan mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi mereka siap menghadapi masa depan bersama, dengan segala tantangan dan kebahagiaan yang akan datang. Aku senang kita memilih jalan ini, kata Helga, sambil tersenyum. Aku senang aku memilihmu. Aku juga, Helga, jawab Bayu, dengan senyum yang tak pernah pudar sejak pertama kali ia bertemu dengan wanita yang mengubah hidupnya. Dan dengan itu, mereka melangkah bersama, bahagia, penuh cinta, dan siap menulis cerita hidup mereka yang tak biasa, tapi sangat berarti.